Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan dengan contoh kasus yang penjualan upstream. Ya, jadi kita masih menggunakan contoh kasus yang sama, tapi karena ini adalah contoh kasusnya upstream, maka case-nya kita balik. Ya, kalau downstream tadi yang jual, yang transfer aset itu adalah induk. Ya, karena ini upstream, artinya yang akan melakukan transfer itu adalah anak. Ya, jadi kita asumsikan, misalkan eh, tanggal 31 Desember 2008, anak menjual peralatan kepada induk dengan harga 7 juta. Ya, peralatan tersebut dibeli pada tanggal 1 Januari 2006 seharga 9 juta. Ya, selama tahun 2008, oke, jangan 2008 ya. Oke, selama tahun pertama, PT Anak, kita hapus saja ini. Selama tahun pertama, PT Anak melaporkan laba bersih sebesar 50.700.000 termasuk untung dari penjualan peralatan sebesar 700.000 dan membagikan dividen. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita mulai dari awal ya. Ketika induk mencatat pada pembukuan terpisahnya. Ya, jadi induk akan mencatat pembelian peralatan. Oke, oke. Jadi posisinya induk membeli dengan harga 7 juta. Berarti induk akan mencatat pembelian peralatan, oke. Kemudian induk akan mengakui pendapatan dan dividen dari anak sebesar 80% dari total dividen yang dibagikan oleh anak. Kemudian induk juga akan mengakui laba anak ya sebesar 80% dari total laba yang dilaporkan oleh anak ya. Sedangkan anak ya dalam pembukuan terpisahnya itu akan mencatat adanya beban penyusutan ya setiap akhir tahun. Ya, setiap akhir tahun. Oke, sama seperti induk tadi ya. Jadi anak akan mencatat besarnya beban penyusutan mulai dari perolehan ya berarti 1 Januari 2006 berarti 31 Desember 2006, 31 Desember 2007 dan 31 Desember 2008 ya. Jadi total akumulasi penyusutan seharusnya yang sudah dicatat oleh anak itu adalah 3 tahun ya. 2006, 2007, 2008 ya. Jadi total akumulasinya kalau kali 3 ya dengan asumsi harga perolehan 9 juta, umur ekonomi 10 tahun, berarti beban penyusutan per tahun itu adalah 900.000. Kalau 3 tahun berarti 2.700.000. Itu adalah akumulasi yang akan dicatat oleh anak. Ya. Oke. Nah, sekarang posisinya adalah anak transfer aset itu ke induk. Ya, artinya dari tahun pertama ya 1 Januari 2006 sampai dengan 31 Desember 2008 ya anak kan sudah mencatat beban akumulasi. Ya, ketika aset itu akan ditransfer ke induk, maka ya anak harus mencatat penghentian aset tersebut. Ya, jadi ketika anak mencatat penghentian aset, yang pasti ya anak akan mencatat atau mengeluarkan ya atau menghapuskan akumulasi depresiasi atas peralatan yang sudah dicatatnya selama 3 tahun pertama tadi. Ya, 2,7 atau 2.700.000. Ya, aset itu transfer ke induk. Ya, artinya akun asetnya itu juga harus dieliminasi. Oke. Nah, ketika anak mentransfer aset ke induk, anak terima uang tunai ya sebagai alat tukar. Ya, uang tunai berapa? 7 juta. Ya. Nah, ketika aset tersebut ditransfer, harus diperhitungkan apakah nilai tukar aset itu lebih besar daripada nilai bukunya. Ya. Jadi, asumsikan di sini ada laba sebesar 7 juta. Ya, sama seperti induk tadi cara menghitungnya. Ya, harga perolehan aset 9 juta dikurangi dengan total akumulasi aset sampai dengan 31 Desember 2000X8. Ya, jadi 9 juta dikurang dengan total akumulasinya tadi 2,7, berarti nilai bukunya itu adalah 6,3 ya, 6,3. Nah, kalau nilai buku peralatan 6,3, nilai tukarnya 7 juta berarti ada laba penjualan aset sebesar 700.000. Ya, jadi ini adalah pencatatan penjualan peralatan atau pencatatan yang akan dibuat anak ketika anak menghentikan atau mentransfer peralatannya kepada induk. Ya, jadi ini adalah pembukuan terpisah yang akan dicatat oleh induk. Oke. Sekarang, selama tahun pertama ketika mereka melakukan
akuisisi yang pasti, ya, induk akan mengakui pendapatan laba dari anak. Itu pertama. Yang kedua, induk akan mengakui penerimaan dividen dari anak. Oke, itu dulu. Ya. Jadi, ketika ini nggak ada jurnalnya ya. Masuk jurnal eliminasi. Oh, sudah. Oh, sorry. Jurnal untuk mengakui dividen dan pendapatan labanya udah ya. Oke. Oke, ya. Oke, sekarang kita ke eliminasi deh, ya. Jadi jurnal eliminasinya kan tujuan kita adalah membuat laporan keuangan konsolidasi. Ya, jadi kalau transaksi selama tahun pertama udah dicatat, ya. Kita sama seperti prosedur awal ya, transaksi udah dicatat, kita sudah posting ke buku besar, kita akan menghasilkan akun investasi dan laba itu sudah menunjukkan nilai sebenarnya, kita bisa langsung ke kertas kerja konsolidasi. Ya. Nah, dalam kertas kerja konsolidasi neraca saldo kita sudah sajikan, ke kolom eliminasi kita mau isi. Nah, sekarang kita ke jurnal eliminasinya, ya, karena kolom eliminasi kan diisi dengan jurnal eliminasi. Apa saja? Oke, sama, ya, sama seperti yang sudah pernah kita bahas. Jadi eliminasi pertama yang akan kita lakukan adalah untuk eliminasi pendapatan dan dividen dari anak, ya. Jadi untuk pendapatan dan dividen dari anak itu kita peroleh dari persentase kepemilikan induk terhadap anak, ini ya, dikali dengan total laba anak. Ya. Kemudian eliminasi dividennya itu adalah persentase kepemilikan induk terhadap anak dikali dengan total dividen yang dibagikan oleh anak. Ya, sisanya itu kita kreditkan ke akun investasi. Jurnal eliminasi yang kedua itu adalah eliminasi untuk kepentingan non pengendali. Jadi, nilai pendapatan untuk kepentingan non pengendali yang akan kita eliminasi itu adalah sebesar, lihat ya, persentase kepemilikan non pengendali dikali dengan laba anak ya dikurangi dengan persentase kepemilikan non pengendali dikali dengan laba atau keuntungan yang muncul dari transfer aset tadi. Ya, jadi nilai 10 juta ini ya. Oke, kalau untuk dividen tidak ada masalah ya, langsung aja persentase kepemilikan non pengendali dikali dengan total dividen yang dibagikan. Ya, selisihnya itu kita tutup ke akun ke kepentingan non pengendali. Oke. Jurnal eliminasi yang ketiga itu adalah untuk ekuitasnya, ya. Jadi all equity anak kita eliminasi mulai dari total sahamnya, saldo laba awalnya, investasi awalnya, ya. Lalu untuk akun kepentingan non pengendali, ya, itu adalah sebesar persentase kepentingan non pengendali berarti 20% ya, dikali dengan total equity-nya anak. Oke. Nah, ini adalah yang terakhir itu adalah jurnal eliminasi untuk laba yang muncul atau untung yang muncul dari transfer aset tadi. Oke, coba perhatiin. Ya. Jadi peralatannya kita debitkan. Oke, akumulasinya kita kreditin, kita munculkan lagi ya. Jadi ini yang transaksi yang kita munculkan lagi. Ya, kenapa kita munculkan lagi? Karena akumulasinya, jadi asumsinya ketika induk dan anak bergabung, ya pembukuan mereka itu ada satu, ya pelaporan keuangan bukan pembukuan. Penyajian laporan keuangan itu ada satu. Jadi akumulasi penyusutannya akan kita sajikan itu hanya satu, tidak milik induk dan tidak juga miliknya anak. Jadi seolah-olah mereka adalah satu perusahaan yang tunggal atau utuh, ya seperti itu. Jadi akumulasinya nanti dimunculkan lagi, ya peralatan itu dicatat sebesar nilai perolehan realnya, ya nilai perolehan 9 juta, maka yang dimunculkan adalah 9 juta. Ya, oke. Sekarang fokus ke ini ya, keuntungan yang muncul dari penjualan aset tadi. Jadi ini dibagi. Mana yang porsinya untuk induk dan mana porsinya untuk kepentingan non pengendali. Sesuai dengan persentase kepemilikannya. Ya, jadi 80% untuk kepentingan induk, ya 20% untuk kepentingan non pengendali. Ya, oke. Jadi sudah buat jurnal eliminasi, tinggal masukkan ke dalam kolom eliminasi, baru sajikan kolom laporan keuangan konsolidasinya. Oke, silakan dipahami kembali ya. Tetap semangat untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.